upaya itu yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi epidemi dari penyakit, yaitu dimulai dari masalah lingkungan. Nah, diperhatikan untuk izin dan sanitasi lingkungan, kemudian pembuangan kotoran dari manusia atau latrin, lalu melakukan usaha untuk menggunakan air minum yang bersih, dan juga membuang sampah, serta membuat ventilasi rumah yang sesuai. Jadi hal itu upaya yang masih sebelum ilmu pengetahuan itu berkembang. Nah, setelah abad ke-19 ditemukan penyebab penyakit, yaitu penyakit itu disebabkan oleh bakteri, penyakit itu disebabkan oleh protozoa, disebabkan oleh virus. Nah, sehingga ditemukanlah vaksin untuk mencegah penyakit, salah satunya. Kemudian untuk mengurangi resiko penyakit yang disebabkan oleh bakteri dapat dilakukan dengan steril. Nah, untuk tahun 1833 ini sudah mulai dibentuk suatu tim untuk menangani penyakit endemi, yaitu penyakit waktu itu adalah kolera. Kemudian hasil penyelidikan dari wabah itu menunjukkan adanya sanitasi yang buruk, kemudian sumber air bersih yang tidak layak, sumber air minum yang kurang layak, kemudian adanya pembuangan kotoran, khususnya untuk limbah manusia. Nah, di sini merupakan dengan pembuatan jamban sehat. Nah, salah satunya. Lalu makanan yang dijual di pasar itu diusahakan dalam kondisi yang bersih, misalnya tidak dihinggapi lalat dan juga kecoa. Jadi dibuat pencegahan, misalnya dengan digunakan kemasan, diberikan penutup pada makanan. Kemudian sebagian besar masyarakat miskin yang memiliki pekerjaan, nah ini rata-rata jam kerjanya adalah 14 jam per hari. Namun untuk gajinya masih di bawah kebutuhan hidup. Jadi sehingga masyarakat ini akhirnya tidak mampu untuk membeli makanan yang bergizi. Nah, ini peranannya sangat penting sekali sebetulnya untuk makanan bergizi. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi obat juga diimbangi dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, kemudian kalau upayanya dengan makanan bergizi, maka seseorang itu diharapkan mengkonsumsi makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhannya untuk membantu penyembuhan penyakit. Nah, untuk periode perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini dimulai sejak abad ke-16. Jadi lalu untuk yang di Indonesia ini meliputi terjadinya wabah kolera dan juga cacar. Nah, sehingga untuk pencegahannya dilakukan vaksin cacar dan juga penyakit-penyakit menular lain. Kemudian itu ada tahun 1851 di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, ini sebenarnya yang ada di Jakarta untuk yang pertama berdiri, yaitu Universitas Indonesia yang memiliki kedokteran. Lalu
pada tahun 1913. Nah, baru di Surabaya dapat kalau yang di Surabaya ini khususnya di UNER yang berhadapan dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi di situ mulai dibuka program studi kedokteran. Kemudian pada tahun 1951 dilakukan upaya untuk memberantas penyakit malaria, lepra, dan cacar. Nah, untuk zaman kemerdekaan Indonesia, nah ini merupakan tonggak dari perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu dilakukan penelitian-penelitian dan juga upaya kuratif dan preventif. Ya. Sehingga jadi kesehatan masyarakat itu adalah bisa kita definisikan merupakan ilmu dan seni untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat dalam pengadaan pelayanan kesehatan, pencegah dan pemberantasan penyakit. Dan tujuan kesehatan masyarakat itu untuk melakukan upaya-upaya yang berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, sedangkan kesehatan masyarakat, kesehatan sendiri itu termasuk hak asasi manusia. Nah, untuk ruang lingkup kesehatan masyarakat, tadi bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu kesehatan masyarakat, ya, ada ilmu biologi, kedokteran, fisika, kimia, ilmu lingkungan, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu pendidikan. Untuk bidang ilmu kesehatan masyarakat sendiri, ada epidemiologi, biostatistik, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan, dan ilmu perilaku, kemudian administrasi kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, dan kesehatan kerja. Nah, untuk sasaran dari kesehatan masyarakat sendiri, ketika perseorangan nah ini untuk yang upaya pelayanan kesehatan masyarakat secara individu dapat kita temui di rumah sakit, di klinik, puskesmas, rumah bersalin, dan posyandu, serta masih banyak lagi ya. Kemudian untuk lingkup keluarga, keluarga ini kenapa kok dijadikan sasaran dari kelompok kesehatan masyarakat? Nah, biasanya keluarga ini memiliki beberapa anggota keluarga yang memiliki masalah penyakit atau kesehatan, sehingga dapat dilakukan upaya kesehatan masyarakat itu di lingkup keluarga. Nah, ini untuk selanjutnya untuk kelompok. Nah, kelompok khususnya ibu hamil dan ibu bersalin, ibu yang sedang nifas, ibu bayi dan balita, anak balita, kemudian anak usia sekolah, dan juga kelompok usia lanjut. Nah, ini biasanya pada kelompok ini diberikan fasilitas untuk diberi suplemen vitamin atau pemberian makanan tambahan untuk meningkatkan status gizinya biasanya. Kemudian untuk kelompok yang lain, yaitu kelompok penderita penyakit menular seperti kusta, TBC, malaria, gonorrhea, kemudian demam berdarah, sifilis, HIV, AIDS, dan penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif, yaitu obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, dan juga penyakit jantung, kanker, stroke, dan terhadap kecelakaan lalu lintas. Nah, selanjutnya adalah kelompok yang mengalami kecacatan. Ini contohnya yang memiliki cacat pada sebagian tubuh
harus hilang, harus diamputasi misalnya. Kemudian kelompok cacat mental, jadi seseorang mengalami masalah kesehatan jiwa, termasuk dari kelompok cacat. Kemudian kelompok cacat sosial, nah, seseorang yang mengalami gangguan-gangguan secara pribadi sehingga membutuhkan konseling pada psikolog. Nah, ini juga termasuk kelompok cacat. Selanjutnya adalah kelompok risiko tinggi terhadap penyakit. Misalnya di sini adalah pengguna obat-obatan dan narkotika. Kemudian kelompok wanita tunasusila atau pekerja seks komersial. Kemudian kelompok pekerja tertentu. Nah, beberapa kelompok pekerja tertentu yang memiliki risiko tinggi ketika dilakukan upaya-upaya ini dapat mengurangi risiko tersebut. Nah, contohnya tadi seperti di keselamatan kerja, ya. Nah, sekian untuk materi pertama tentang konsep ilmu kesehatan masyarakat. Jika ada pertanyaan, silakan pada platform yang satu. Kita langsung ke Sepada ya, di forum diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.